Harta benda kita, keluarga kita, istri-istri dan anak-anak kita, teman-teman kita ada di mana? Ya, kecil sekali kita. Jabatan kita, permasalahan-permasalahan kita ada di mana? Ini seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Sangat kecil sekali. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin sedikit bercerita, saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang viral di medsos dalam beberapa pekan ataupun bulan terakhir. Kita tahu bahwasanya ada beberapa yang viral ya, ada beberapa yang viral di medsos sampai saat ini yang masih terus bergulir ya, seakan-akan nggak ada ujungnya ya, terus bertambah dan masalah bertambah terus ya. Bahkan ada orang yang latah ya, seakan-akan nggak ada ujungnya, ini kapan berakhirnya gitu ya. Maka semua itu ada akhirnya. Inilah dunia, dinamika kehidupan. Kalau kita tarik dalam kacamata agama, tentu ini akan terus ada. Namanya juga dunia ya, namanya juga dunia akan terus ada. Apapun itu, apa yang kita miliki, bahkan apa yang kita alami ada di sekeliling kita, maka itu adalah sebentuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akankah kita sanggup untuk ya menjalaninya? Akan amanah ya terhadap apa yang dititipkan kepada kita, terhadap apa-apa yang dicoba ya, diberikan cobaan kepada kita. Jadi cobaan itu bukan hanya misalnya susahnya hidup, kemiskinan, kemelaratan, ya, kekayaan, cobaan juga ya. Kita mempunyai rumah, kendaraan, harta, benda, ya, kita juga mempunyai keluarga, ya, istri-istri, anak-anak. Maka ini adalah suatu bentuk ujian. Ini sama-sama kita, ya, kita fokuskan terlebih dahulu ya. Bahkan ada ujian yang paling kita sering alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Ya, adanya permasalahan, adanya ketidakamanan, adanya ketidaknyamanan misalnya. Tentunya ada permasalahan-permasalahan di sekeliling kita yang membuat kita tidak nyaman mungkin, yang membuat kita tidak aman, ya, yang kita masuk ke dalamnya. Maka yang paling terpenting adalah coba kita renungi dulu. Kita renungi ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Jadi masalah-masalah yang kita alami sehingga kita tidak nyaman, tidak aman, ya, itu sangat kecil sebenarnya. Kalau kita bawa, kita berada di atas iman. Sekarang ini, kalau kita bandingkan di mana kita tinggal, di mana kita berpijak sekarang, dibandingkan dengan bumi yang seluas ini, kita ada di mana sekarang? Kecil sekali kita. Ya. Bahkan bumi itu sendiri pun, ya, seluas ini, kalau dibandingkan dengan langit, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masyhur dijelaskan bahwasanya perbandingan bumi dengan langit, ya, itu seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Ya. Maka kecil sekali bumi itu. Kita ada di mana sekarang? Ya. Demikian juga dengan langit yang pertama ya. Jadi bumi dengan langit yang pertama digabung menjadi satu, Pak. Dua-duanya ini itu masih seperti cincin yang dilemparkan ataupun diletakkan di sebuah padang pasir yang luas. Kalau dibandingkan dengan langit yang kedua, subhanallah,
langit yang kedua sangat luar biasa sekali ternyata besarnya. Ya, sehingga bumi dengan langit yang pertama digabung menjadi satu, itu masih seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Subhanallah, luas sekali langit yang kedua. Bumi, langit yang pertama, langit yang kedua digabung menjadi satu, ya. Ketiga-tiganya ini, Pak, itu masih seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Kalau dibandingkan dengan langit yang ketiga, subhanallah, ya. Ternyata masih besar lagi langit yang ketiga. Kita ada di mana sekarang? Sedangkan langit yang pertama, bumi, langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, digabung menjadi satu, masih seperti cincin besarnya, Pak, kalau dibandingkan dengan langit yang keempat. Bumi, langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, digabung menjadi satu, Pak, kelima-limanya ini, itu seperti, ya, masih seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Ya, masih seperti cincin, Pak, kecilnya jika dibandingkan dengan langit yang kelima. Subhanallah. Kembali kita memuji Allah, Maha Suci Allah. Ternyata semakin ke atas semakin besar, ya. Kita justru ada di bumi. Kecil sekali kita. Di mana kita? Posisi kita sekarang ada di mana? Ya. Bumi, langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Dan bumi tadi, Pak. Ya. Bumi, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima digabung semua, Pak, menjadi satu, keenam-enamnya ini, ya. Masih kecil, masih seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Kalau dibandingkan dengan langit yang keenam. Subhanallah. Ada di mana kita sekarang? Ada di mana? Ya, rumah kita, kendaraan kita, harta benda kita, keluarga kita, istri-istri dan anak-anak kita. Nah, teman-teman kita ada di mana? Ya. Kecil sekali kita. Kecil sekali kita, Pak. Jabatan kita, permasalahan-permasalahan kita ada di mana? Sangat kecil sekali. Ya. Bumi, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Jadi digabung ketujuh-tujuh ini, Pak. Digabung masih sangat kecil, masih seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Kalau dibandingkan dengan langit yang ketujuh, subhanallah, besar sekali langit yang ketujuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada di mana kita sekarang? Ya. Bumi, langit yang pertama sampai langit yang keenam digabung menjadi satu, Pak, ketujuh-tujuhnya masih sangat kecil, Pak, dibanding dengan, ya, langit yang ketujuh. Masih seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Subhanallah, sangat kecil sekali kita. Ada di mana? Permasalahan kita, ya, harta benda kita, istri-istri, anak-anak kita ada di mana sekarang? Kecil sekali kita. Subhanallah. Ya. Maka pantaslah, ya, segala permasalahan kita, ya, segala yang kita miliki, segala yang apa di sekeliling kita, istri-istri, anak-anak kita, pantaslah ini adalah semua sebagai suatu ujian. Ya. Selamat nggak kita? Bisa nggak kita amanah? Gitu kan? Ya. Jadi besar sekali langit yang ketujuh itu. Ya, yang dimana di langit ketujuh tempat, ya, tempat berkumpulnya para malaikat, ya, ribuan bahkan jutaan malaikat ada di sana, naik turun ke bumi, ya, bahkan ada yang malaikat ribuan bahkan jutaan
malaikat hanya bersujud kepada Allah. Kerjaannya hanya bersujud kepada Allah, ya. Setelah itu Allah musnahkan. Pada saat itu juga Allah hidupkan kembali ribuan bahkan jutaan malaikat berikutnya. Subhanallah. Dia bisa membuat, ya, berbagai cobaan, berbagai ujian kepada kita semua, ya. Luar biasa sekali pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, digabung Pak semua, kedelapan-delapannya ini, ya. Digabung semua menjadi satu, masih sangat kecil sekali, seperti cincin yang diletakkan ataupun dicampakkan di sebuah padang pasir yang luas. Subhanallah. Masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, ya. Jadi di atas langit yang ketujuh ada Sidratul Muntaha. Kemudian bumi, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, kesembilan-sembilannya ini Pak digabung menjadi satu, masih seperti cincin yang dilemparkan ataupun diletakkan di suatu padang pasir yang luas. Sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan lautan yang ada di atasnya. Subhanallah. Kita ada di bawah lautan sekarang, ya. Kita ada di mana sekarang? Dengan permasalahan-permasalahan kita, dengan ketidakamanan kita, dengan ketidaknyamanan kita, ya. Nah, harta benda kita, anak-anak dan istri-istri kita ada di mana kita sekarang? Kecil sekali kita. Permasalahan kita sebenarnya sangat kecil, ya. Ya. Bagaimana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita sekarang ada di bawah lautan kita sekarang, Pak. Subhanallah. Ya. Di bawah lautan. Jadi kalau kita perhatikan, kita merenung sejenak, jangankan kita di bawah lautan sekarang, Pak, ya. Di darah yang mengalir di tubuh kita, ya, ini diibaratkan sebagai lautan kecil, ya, yang mengalir di tubuh kita, Pak, ya. Kadang kalau kita pikir seperti nggak masuk akal, kita bisa hidup dengannya, ya. Apabila darah ini habis, terkuras, maka tidak ada yang dipompa ke jantung dan lain sebagainya, ya. Kalau dalam medis ada seperti itu, maka seseorang akan, ya, habis nyawanya, meninggal dia, wafat dia. Ya. Ini lautan kecil, darah yang di dalam tubuh kita, ya. Bagaimana Allah membuat seperti itu, Pak? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merenung kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, yang memberikan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga yang melepaskan kita dari ujian-ujian tersebut, ya. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, kalau kita perhatikan, Pak, ini adalah miniatur, ya. Contoh kecil bagaimana, ya, di dalam tubuh kita ada sungai, ada lautan. Sekarang bagaimana di atas diri kita? Di atas kita sekarang ada lautan. Di atas Sidratul Muntaha. Subhanallah. Bumi, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, dan lautan, ya, yang luas tadi digabung menjadi satu, Pak, ya. Ke-10-10-nya ini digabung menjadi satu, itu masih sangat kecil, masih seperti cincin yang dilemparkan ataupun diletakkan di sebuah padang pasir yang luas jika dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Ya, ini makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Arsy. Ya. Makanya Allah itu nggak akan pernah terlihat sama kita, saking besarnya. Ya, makanya Allah itu nggak akan pernah bisa kita lihat, saking besarnya.
kecuali di akhirat kelak, ya. Itu disebutkan, ya, bahwasanya kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat kelak. Ya. Sedangkan makhluknya seperti itu besarnya, ya. Langit ini, Pak, sekali kita lihat nggak akan bisa kita melihat, ya, di kiri kanan maupun di belakang. Hanya seperti itu, Pak. Hanya pandangan ke depan, nggak akan bisa kita melihat keseluruhan. Ya. Bagaimana kita melihat arsy? Dan bagaimana itu masih makhluk? Bagaimana kita mau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah yang ada di atasnya. Ya. Nggak terbayang sama kita berapa besarnya Allah. Saking besarnya, makanya kita nggak akan bisa melihat Allah. Makanya Allah tuh nggak terlihat, saking besarnya nggak bisa kita melihatnya. Saking besarnya. Jangankan itu, langit aja kita lihat, Pak. Langit aja kita lihat. Nggak bisa dengan sekali lihat kita langsung nampak semuanya. Enggak. Apalagi yang menciptakan langit itu. Apalagi yang menciptakan bumi. Apalagi yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Apalagi yang menciptakan bumi, ya, langit, Sidratul Muntaha, lautan, menciptakan arsy, ya. Itu aja makhluknya sudah sangat besar. Bagaimana dengan Allah? Kebesaran Allah. Maka poin yang kita ambil adalah segala permasalahan-permasalahan kita, ya. Ini ujungnya di mana? Sepertinya nggak ada habisnya. Yang bertambah dan bergulir terus, ya. Jadi kalau saya dalam hal ini, ya, coba sedikit kita berbagi, ya. Yang pertama adalah coba kita biarkan hukum yang, ya, berbicara, ataupun kita serahkan kepada penegak hukum, ya. Ini kan sudah sampai kepada ranah hukum. Kita biarkan, ya. Kita biarkan dan kita kawal, jangan sampai kita ikut-ikutan menggoreng, Pak, ya. Menggoreng suasana ataupun menggunting dalam lipatan ataupun bla bla dan lain sebagainya. Coba kita serahkan kepada hukum yang berlaku tentunya, sembari kita mengawal dari belakang. Namun nasihat tetap jalan, gitu ya. Bukan berarti di situ kita hanya diam sesaat ataupun diam seterusnya. Nasihat tetap jalan, ya. Seperti biasa, nasihat itu kan, ya, kita sebagai seorang Islam, seorang yang Muslim, itu kan 3, ya. Ada 3. Yang pertama dengan, ya, dengan power kita, dengan kekuatan kita, jabatan kita, dengan pengaruh kita mungkin, ya, di situ, ya. Ternyata itu kita tidak punya, tidak sanggup misalnya, ya, katakan saja seperti itu, maka masuk kepada yang kedua dengan lisan, nasihat. Mudah-mudahan semua orang sangguplah untuk nasihat. Namun ketika itu pun mungkin mudaratnya lebih besar, ataupun, ya, dengan kata lain dia nggak sanggup nasihat lah, maka dia masuk kepada yang ketiga, ya. Menolak dalam hati, ya. Kemudian juga, ya, berdoa semoga mendapatkan hidayah dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Jadi 3 ini mesti ada di seorang Muslim, ya, seorang yang Islam, sebagai suatu tanda bahwasanya kita itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tentunya apa yang terjadi, ya, mudah-mudahan kita ambil ibrohnya, kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang menimpa kita, cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita sanggup untuk diembankan kepada kita, ya. Demikian dulu apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang kita berikan, apa yang saya coba berbagi dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi, ya, nasihat terlebih kepada diri saya pribadi dan juga mungkin untuk teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.